Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul aliyul azim. Saudara, kalau kita sebut nama orang salih, nama daripada awliya illah, menjadi sebab turun rahmat. Apalagi kalau kita sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wa fina salihun. Apalagi kalau duduk di majlis kita banyak daripada orang-orang saleh. Dengan demikian rahmat tatanazzal. Ini rahmat turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dipandang dengan pandangan rahmat. Diberikan maghfirah. Karena saudara, majlis ilmu itu adalah majlis yang dikepung oleh malaikat. Ada Allah Ta'ala mempunyai malaikat as-sayyahin namanya. Malaikat sayyahin itu malaikat yang tukang kontrol. Berkeliling dia semua, mencari majalisul zikir, majalisul ilim. Dia cari majlis ilmu, dicari majlis zikrullah. Apabila ada majlis di dalamnya zikrullah, membicarakan akhirat, membicarakan agama, membicarakan yang baik-baik, maka itu temannya berkata, halumu ila bughiyatikum. Mari pergi kita untuk kepada apa yang kita tuju daripada tempat yang baik itu. Ya Haji Sasi, fadhilnya. Saudara-saudara sekalian, malaikat itu datang berkerumun. Dia kepung, dia keliling sama sekali. Dia dengarkan penerangan-penerangan agama. Saudara-saudara sekalian, apabila sudah selesai majlis itu, mereka itu naik memberikan rapor. Allah Subhanahu wa taala tanya, walhal Allah a'rad bidzalika a'lam. Tuhan lebih tahu dan lebih mengetahui. Dia tanya dengan dia punya adilnya. Ditanyakan daripada majlis yang mereka itu, malaikat duduk di mana tempat itu dan menyaksikan, ditanyakan apa mereka itu memohon, apa yang dia minta. Qala yatlubuna jannah, dia minta syurga, minta ampunan engkau. Kata Allah, fahal ra'auha, apakah pernah dia lihat syurga? Tidak ya Rabbi, tapi mereka itu minta. Bagaimana kalau dia lihat itu surga yang begitu nikmat? Tentu lebih banyak dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan katakan lagi, tanyakan apa yang dia berlindung, apa yang dia takut. Dia berlindung daripada murka engkau ya Rabbi, dan daripada siksa neraka. Apakah dia sudah lihat neraka? Belum ya Rabbi. Bagaimana kalau dia lihat neraka? Lahkanu asyadda minha haraban. Niscaya dia lebih lari lagi, lebih takut lagi, lebih banyak lagi minta perlindungan kepada aku. Kata Allah, aku saksikan kepada kamu malaikat, aku ampuni dosanya orang yang hadir di majlis itu. Itu kata Allah kepada malaikat, aku jadikan saksi kamu. Orang yang hadir ampun dia punya dosanya. Ada malaikat bilang, ya Rabb, ada orang tak kerana ngaji datangnya, bukan kerana hadir. Ya ada hajatin, dia ada perlu mau ketemu sama satu orang, tidak ketemu melainkan di majlis itu. Dia datang di situ, kata Tuhan, tidak jelek dia punya duduknya, meskipun tidak dia menyelihat begitu, ampun juga daripada dia punya dosanya, saudara-saudara sekalian. Inilah harapan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap satu minggu satu kali kita mandi di mana tempat rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur kita kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesudah beberapa ayat yang terdahulu, ya ayyuhalladzina amanu 5 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Baru di sini ya ayuhan nas. Ini yang membuat goyah dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat ini, kagum bagi orang yang mempunyai akal bagaimana balaghahnya Quran dan bagaimana Quran menganjurkan kepada umat manusia dalam dunia ini. Tidak dikata ya ayyuhalladzina amanu, dikatakan ya ayyuhan nas, umum dari masyrik sampai ke maghrib masuk ke mana ini.
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami, kata Allah, menjadikan kamu, menciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan, yaitu daripada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa Allah Ta'ala jadikan manusia yang banyak dari turunan zakarin wa untha, laki-laki dan perempuan. Adam Abul Bashar, bapak manusia, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dialah awalun nasi, mula-mula manusia diciptakan Allah di permukaan bumi. Adam khuliqa min adimil ard. Adam maknanya permukaan bumi, itu Adam. Lapisan bumi yang atas itu namanya Adam. Adam min adimil ard. Adam itu nama bagi seorang manusia yang dijadikan min adimil ard. Adam ay min adimil ard. Adimil ard maknanya lapisan bumi yang di atas. Itu bumi adimil ard. Jadi lapisan bumi yang di atas adim namanya. Jadi Nabi Adam dijadikan dari lapisan bumi yang di atas. Hawa, perempuan, dinamakan mar'ah. Mar'ah minal mira', maknanya mujadalah. Saya baca dalam kitab tafsir Alusi tentang perkara perempuan. Hawa ini maknanya khuliqat, dijadikan daripada syai'in minal hayy, suatu barang yang dijadikan daripada asal yang hidup, itu namanya Hawa. Sesuatu yang dijadikan dari asal yang hidup dikatakan Hawa. Min syai'in hayy, Hawa. Jadi Hawa itu dijadikan dari dhal'ihil aisar, daripada tulang iga yang kiri Nabi Adam. Dilahirkan Nabi Adam itu Siti Hawa daripada dhal'ihil aisar, daripada tulang iga Nabi Allah Adam yang kiri. Jadi sesuatu dijadikan daripada yang hidup syai'in hayy, dan itu Hawa dijadikan daripada tulang iga Nabi Allah Adam yang kiri. Tersebut di dalam kitab Tafsir Alusi li Syekh Mahmud Al-Baghdadi. Jadi dari Adam dan Hawa dijadikan manusia yang banyak. Kalau ada makhluk manusia katanya pinter, diselidiki manusia jadi dari asal monyet, tidak saudara. Tidak akan akur itu kerangka manusia dengan kerangka monyet. Meskipun ramai diceritakan, ada orang pintar di dunia mengatakan bahwa manusia itu jadi dari monyet, ini tidak betul. Kapan buntutnya hilang, saudara-saudara sekalian? Kan bontet berbuntut. Jadi saudara sekalian, ini tetap manusia. Tuhan katakan, manakah lebih benar? Apakah profesor lebih benarkah? Apa Tuhan lebih benar? Tuhan katakan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami jadikan kamu asal Adam dan ibu Hawa. Tuhan. Sekarang ada manusia katanya pintar di Eropa mengatakan manusia jadi dari monyet, dari asalnya monyet. Mana lebih benar, Tuhankah apa manusia yang di Eropa, saudara-saudara? Jadi tetap bahwa Allah jadikan manusia min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Adam dijadikan daripada lapisan bumi. Jadi Adam dijadikan itu daripada bumi. Dia lebih belakang dijadikan. Iblis lebih dulu. Iblis dulu beribadat sama-sama malaikat. Kagum malaikat lihat ibadatnya iblis. Dia belum namanya iblis waktu itu, sama-sama malaikat. Dia tidak dinamakan iblis, meskipun dia bukan daripada jenis malaikat, tapi ibadat sama-sama malaikat belasan ribu tahun. Setekala Tuhan jadikan Nabi Adam dari tanah, Allah Ta'ala masukkan ruh dan menjadi manusia. Allah Ta'ala perintah malaikat dan iblis yang ada di langit itu untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Allah Ta'ala perintah, maka ialah malaikat mau diperintah sujud. Usjudu li Adam, sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat sondor tanya lagi. Dia tahu Tuhan yang perintah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, dijadikan kiblat, sujud tetap kepada Allah. Itu Adam hanya merupakan kiblat saja, jadi sujud malaikat. Fasajadal malaikah ajmaun semua.
illa iblis. Itu iblis aba wastakbar. Mana'a maknanya aba, gak mau dia, gak mau. Wastakbar, sombong. Ana khairun minhu. Aku ini ananiyah. Kesombongan ada. Saya baca dalam setengah kitab, itu iblis tidak banyak salahnya, cuma 2 saja, sampai diusir dari rahmatnya Tuhan. Maka sababu kufri iblisa illa hasadahu li adama wa i'tiraduhu ala maula. Maka sababu kufri iblis illa hasadahu li adam. Tidak banyak kesalahannya iblis kepada Allah, melainkan dia sentimen kepada Adam. Hasadahu li adama. Yang kedua, kesalahannya i'tiraduhu ala maula, menentang perintah Tuhan. 2 saja, tidak banyak. Ini kesalahan 2 macam inilah yang menjadi sebab dia terusir daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Waktu dia tidak mau sujud, ana khairun minhu khalaqtani min nar, aku dijadikan dari api, wa khalaqtahu min tin, dijadikan Adam dari tanah, dia tidak mau sujud. Khalaqtahu min tin, ya Rabb, engkau jadikan Adam dari tanah, baru aku lebih dulu. Aku dijadikan minar dari api, ana khairun minhu, aku lebih baik. Masakah aku harus tunduk kepada Adam yang baru hari ini dijadikan daripada yang demikian? Jadi dia tentang perintah Tuhan dan dia sentimen kepada iblis. Itu sentimen yatawalladul kibir, bisa membuat lahir sombong. Kalau orang udah sentimen, udah gedak sama orang, udah sakit hati sama orang, udah hasad sama orang, lantas timbul sombong. Anak khairun, tepuk di punya dadanya. Kalau orang sudah tepuk dada, tidak berhadapan kepada orang lagi, berhadapan kepada Tuhan, namanya sudah sombong. Siapa orang yang ngedir, tepuk dada, jatuh saudara. Fir'aun tetap tepuk dada. Apa katanya Fir'aun? Fir'aun yang begitu sombong, dia bilang bahwasanya dia itu adalah menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ana, dengan kata-kata ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Saya dengar daripada salah suatu saya punya guru, awaluman yatakallam bi ana iblis, katanya. Yang paling mula-mula ngomong pakai ana iblis tuh, ana khairun minhu. Saya waktu dengar guru saya kata saya gili, benar. Yang pula ngomong-ngomong ana iblis kiranya. Jadi itu sombong, itu ana tepuk dada iblis. Diikuti sama Fir'aun, tenggelam Fir'aun. Jadi saudara-saudara sekalian, orang kalau sudah tepuk dada, sombong dengan kebesarannya, dia tidak berhadapan kepada manusia lagi. Jagoan, pinter, tangguh dia, kuat, nggak mempan dibacok, dan pandai main gisau, macam-macam mainan. Kalau dia sudah ngedir tepuk di punya diri, akulah, pasti jatuh saudara-saudara daripada yang demikian. Tidak ada orang yang galak itu lama lagi kalau sudah sombong, dia punya kegalakannya, dia punya dadanya. Saudara lihat manusia yang galak-galak, yang buas, yang makan manusia banyak, kalau dia sudah sombong, dia tidak berhadapan kepada manusia, berhadapan kepada Tuhan. Karena itu, kibir itu ridha Allah. Siapa yang coba pakai selendang Allah, pakai ridha Allah, Allah hancurkan mereka itu. Lihat itu Namrud bin Kan'an. Waktu Nabi Ibrahim ditanya, siapa Tuhan engkau? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Aku punya Tuhan yang bisa hidupkan manusia dan bisa matikan. Sombong si Namrud, ana uhi wa umit. Aku juga macam kau punya Tuhan ya Ibrahim, bisa hidupkan, bisa matikan. Dipanggil orang bui, bawa sini. Yang satu dibunuh, yang satu dihidupin. Bui lagi yang satu nih, yang satu mati. Lihat, aku bisa hidupin dan bisa matikan orang. Tapi Nabi Ibrahim, seorang yang dapat pimpinan ilahi, tidak akan kalah kepada Namrud. Dibilang aku punya Tuhan, ya'ti bisyamsi minal masyriqi ilal maghribi, fa'ti biha minal maghribi, fabuhital ladzi kafar. Kata Nabi Ibrahim, dibilang aku punya Tuhan, sanggup datengin matahari pagi-pagi pukul 6 keluar dari timur, kapan sore dia terbenam di mana barat. Sekarang kalau engkau ngaku Tuhan, coba engkau fa'ti biha minal masyriqi ilal maghrib. Coba engkau datengin dari minal maghrib, dari barat balik tuh matahari ke timur, sanggup apa tidak? Begitu berani Nabi Ibrahim, fabuhital ladzi kafar. Tercengang orang kafir, tak sanggup menjawab daripada apa yang dimajukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Aku punya Tuhan sanggup matahari dari timur Sabansari pergi ke barat. Sekarang engkau kuasa, engkau bilang engkau Tuhan, fa'ti biha minal maghribi. Coba dari maghrib balik itu matahari, sanggup apa tidak saudara-saudara?
Tidak sanggup dia. Fabuhital ladzi kafar. Nginyem kata orang Jakarta pinggir, saudara. Tahu orang Jakarta pinggir bilang, udah nggak bisa jawab, nyinyem, diem aja nggak bisa jawab lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, itu hujah yang diberikan nabi-nabi lain. Hujah dipimpin oleh Tuhan, nggak bisa kalah dia, menang selamanya. Habis mati orang kafir, tidak dapat menjawab apa yang dimajukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nah, jadi sombong. Ada lagi manusia sombong biasa, juga binasa. Dibilang, mana dadamu? Ini dadaku. Mati juga segala. Coba, ini dadaku. Mana dadamu? Hati saudaraku. Jangan sombong saudara. Pedangnya siapa aja yang sombong bakal jatuh. Siapa aja nggak peduli saudara. Fir'aun nggak ada makhluk yang lebih kuat. Luar biasa kerajaan Fir'aun itu. Tapi hancur saudara. Apalagi manusia yang biasa macam kita. Nah, jadi itu janganlah sombong. Kembalilah kepada Tuhan. La haula wa la quwwata illa billah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, itu iblis salahnya cuma dua. Satu sentimen dan kedua sombong. Inilah yang membuat dia terusir. Lantas Tuhan tukar namanya. Tidak layak engkau, hei makhluk sombong kepada aku. Sekarang ditukar namanya. Tatkala tidak mau sujud, dinamakan iblis namanya. Itu iblis maknanya saudara, hamba yang diputuskan rahmatnya daripada Allah Ta'ala. Nggak dapat rahmat lagi, nggak dikasihani lagi, itu iblis. Na'udzubillah, dia ublisa min rahmatillah. Jadi iblis bahasa Arab, bahasa Indonesianya diputuskan dari rahmat Tuhan. Itu iblis maknanya. Kalau sudah matahari tidak lagi terbit dari masyrik, sudah ialah mau hari kiamat, sudah wajumi asyamsu wal qamar, di situ iblis dan syaitan mati bareng saudara-saudara. Dia terbang sana sini sama kemari, tidak ada dapat lari lagi, maka barulah itu iblis mati sama sekali. Iblis, syaitan ini bakal masuk neraka semua. Sesudah masuk neraka, setengah riwayat mengatakan tiap-tiap berapa puluh ribu tahun itu iblis dikeluarkan dari neraka. Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Betapa bercahaya-cahaya. Betapa iblis ini dari neraka yang dibakar puluhan ribu tahun dihadapkan. Hai iblis, kau kenal siapa ini? Kata Tuhan, kenal. Ini Adam, aku punya musuh. Hai iblis, kalau engkau mau sujud kepada Nabi Allah Adam sekarang, engkau dan engkau punya turunan semua dikeluarkan dari neraka, masukin pada surga. Dia bilang tidak. Tetap aku tidak akan sujud kepada Adam untuk selama-lama. Biar masuk neraka, ya masuk neraka, terserah kepada engkau. Itu iblis tidak mau. Di zaman Nabi Musa dia datang. Iblis itu datang. Iblis yang enggak mau sujud sama Nabi Adam datang. Dibilang, ya Musa, atazamu annaka nabiyyun wa rasul wa kalimullah. Dibilang, hai Musa, apakah engkau kira engkau memang jadi Nabi Allah dan jadi kalimullah? Qala na'am, betul. Is'ar rabbak fahal min taubah. Itu sombong, itu iblis datang sama Nabi Musa. Dibilang, ya Musa, engkau yang namanya Musa jadi kalimullah. Iya, kata Nabi Musa. Itu iblis, anak iblis. Is'ar rabbak fahal min taubah. Coba tanya kau punya Tuhan, aku ada taubatnya apa kagak? Luar biasa orang yang sombong ini. Ngomongnya juga nyakitin aja, nggak ada lagi. Nabi Musa tanya Tuhan, ya Rab, ada iblis tanya, masih ada pintu taubat apa kagak sama dia mau taubat? Lantas auhallahu ila Musa, Tuhan wahyukan kepada Musa, anggul lahu, kata usjud di gabri Adam. Sekarang itu iblis sujud di mana kubur Nabi Adam. Kalau dia sujud di mana kubur Nabi Adam, aku ampunin semua dosanya dan semua anak cucunya masuk surga sama sekali kalau dia mau sujud sekarang. Itulah tobatnya iblis kalau dia tanya. Turun Jibril kasih tahu kepada Nabi Musa, ya Musa kasih tahu sama iblis, suruh datang ke kuburan Nabi Adam, suruh sujud. Kalau dia sujud, dia ampunin semua dosanya masuk surga. Waktu Nabi Musa kasih tahu sama itu iblis, ya Musa, la asjudu wa huwa hayyun fa kaifa asjudu wa huwa mayyitun. Waktu dia hidup, Nabi Adam aku gak kepengenan sujud, apalagi udah mati gak bakal aku sujud daripada yang itu. Manusia kalau udah nekat begitu saudara, gak peduli. Ini nekat namanya. Itu iblis sudah nekat.
Biar kalau gue sujud masuk surga, biar nggak masuk surga, gue nekat, gue nggak bakal sujud lagi. Orang begitu juga. Ada orang marah sama saudaranya bertahun-tahun, orang kasih nasihat, nggak mau dia. Orang yang marah putus silaturahmi masuk neraka, biar deh gue masuk neraka, biar gue masuk. Itu sama iblis tuh. Sama si iblis tuh saudara sama dia, sepupu sama iblis, saudara-saudara sekalian. Ini iblis hampir begitu. Nabi Musa kata, kalau engkau sujud kepada kubur Nabi Adam, sekarang ampun kau punya dosa. Tapi Nabi Adam waktu dia udah meninggal dunia dan iblis ini masih hidup, dia kata la asjudu wa huwa hayyun, pakai fa asjudu wa huwa mayyitun. Dia hidup, aku gak mau sujud, apalagi sudah mati, gak bakalan dah, biar masuk neraka. Ini manusia. Kalau sudah jadi iblis begitu nekat, saudara-saudara sekalian. Maka janganlah kita jadi orang yang nekat, saudara-saudara. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat kepada Allah, biar dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Kita minta ampun kepada Allah taala. Allah taala suka mengampuni orang punya dosa, saudara-saudara. Ini min dzakarin wa untha, dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah Minal Mawahibil Ladunniyah, dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail Nabhan, bahwa Ibu Hawa hamalat, dia hamil kepada Nabi Allah Adam, isrina batnan, 20 perut, 20 kali bunting, 20. Di dalam 20 kali bunting, 19 kali keluar tahu amatain, artinya kembar. Laki satu, perempuan satu, laki satu, perempuan satu, melainkan satu kali bunting keluar satu sendiri, yaitu Sis bin Adam. Itu Sis bin Adam asbah bi abi, lebih banyak menyerupai daripada bapaknya. Mukanya apanya? Lahu nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya nur ada di mana Nabi Sis. Yang keluar tuh si Qabil, si Habil, si Iklimah, si Layutha, siapa banyak keluar 19 kali bunting. Tiap-tiap kali lahir dua kembar, tapi yang ada cahayanya yaitu Sis bin Adam, yang menurunkan Nabi kita Sis bin Adam. Asbahu bi abih, lebih banyak menyerupai kayak abahnya. Memang bi abih iktada adiun fil karam wa man yusyabih abahu famadalah. Saudara, dia punya muka bersinar-sinar. Kenapa? Li'anna nuran Nabi sallallahu alaihi wasallam yalma'u fi jabhatih. Dia punya jidat keluar sinar cahaya. Itu nur pindah-pindah, saudara. Satu kitab namanya Simtud Durar, dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi di Siwun, Hadramaut. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak bisanadihi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari, gal pidaka abi wa ummi ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah Ta'ala qabla al-asya'. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ditambah oleh Syekh Yusuf bin Ismail Nabhan dalam kitabnya, falam yakun fi dzalikal waqti insiyun wala jinniyun wala galamun wala lauhun wala samaun wala ardun. Saya ingat, saudara, hadis ini saya pernah baca. Satu orang namanya Jabir bin Abdullah, seorang sahabat terkemuka. Dia berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, aku tebus engkau dengan jiwa ayahku dan ibuku. Akhbirni, kasih kabar akan daku apa yang paling pertama dijadikan oleh Allah sebelum ada sesuatu. Kata Nabi, qala ya Jabir, hai Jabir, innallaha ta'ala khalaqa qabla asya' nura nabika Muhammad min nur. Allah Ta'ala jadikan sebelum ada sesuatu, yaitu nur Nabi kami Muhammad daripada nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falam yakun fi dzalikal waqt insiyun wala jinniyun wala galamun wala lauhun wala samaun wala ardun. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada lauh mahfuz, belum ada galam, belum ada aras, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada. Yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qasama arba'ata ajza. Allah Ta'ala bagi 4 itu nur. Itu nur bulat satu, dibagi 4 pecah. Juz'un khalaqahu Allah Ta'ala minhu al-arsh. Satu juzuk dijadikan arsh dari nurnya Nabi. Wa juz'un khalaqahu Allah hamalatal arsh. Tuhan jadikan malaikat hamalatal arsh. Wa juz'un khalaqahu Allah lauhal mahfuz wal galam. Satu juzuk jadikan galam dal mahfuz. Kemudian satu dari 4 juzuk tadi dia jadikan as-samawat wal jibal wal aradin wal bihar
wal anbiya, dijadikan daripada nurnya Nabi. Kita baca dalam rawi, fajami'ul anbiya'i khuliqu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dijadikan dari nurnya Nabi Muhammad. Jadi begini, mula-mula jadikan nur. Kemudian Nabi Adam dijadikan nur itu dimasukkan di mana tanah Nabi Adam, bercahaya. Kata Al-Allamah Ibnul Marzuq di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail Nabhan, innal malaikata umiru bisujud li'anna nuran Nabi sallallahu alaihi wasallam jalba'u fi jabhati. Kata Allamah Ibnul Marzuq, malaikat diperintah sujud disebabkan ada nurnya Nabi. Itulah malaikat sujud, ada nurnya Nabi di mana jidatnya Nabi Allah Adam. Saudara, itu nur pindah. Yantagil min sulbin ila rahim ibu Hawa. Suma yantagil ila sis bin Adam. Itu sis bin Adam keluar nur. Dipesan nama ayahnya, Allah yuda'a hadan nur illa fi ahlil karami wajud. Jangan sembarangan cari bini orang yang baik supaya nur ini terpelihara. Pesan Nabi Adam kepada anaknya sis bin Adam, terpelihara. Min sulbin ila rahim, wa min rahim ila sulbin, wa min sulbin ila rahim, wa min rahim ila sulbin, sampai kepada Ibrahimul Khalil. Dari Ibrahim turun kepada Ismail bin Ibrahim. Dari Ismail kepada Adnan, beberapa aban la yu'rafun, bapak-bapak yang banyak sekali disebutkan di sana. Lantas dari Adnan di situ turun kepada Ma'ad bin Adnan, turun kepada Nizar, turun ke bawah, turun kepada ialah Abdi Manaf, yaitu Al-Arabi Al-Qurashi, turun kepada Hashim, turun kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, kawin kepada seorang wanita kenamaan Siti Aminatul Zuhriyah, pindah nur dari Abdullah kepada Aminatul Zuhriyah, 9 bulan dikandung, tanggal 12 bulan Rabiul Awal Amal Fil, di waktu fajar keluarlah nur, yaitu menjadi menjelma makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Ini saudara-saudara, nur tadi yang saya ceritakan dari Nabi Sis sampai Nabi Ibrahim, berapa puluh turunan, sampai kepada Ismail, sampai kepada Adnan, sampai kepada Abdul Muttalib bin Hashim, pada Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas, terus sampai bin Ma'ad bin Adnan. Saudara, itulah turun nur pindah yantagil min sulbin ila rahim wa min sulbin min rahim ila sulbin, sampai lahirlah Nabi kita Muhammad daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya bakhtana bihadan nabi. Kita beruntung mendengar bagaimana kebesaran yang Allah Ta'ala simpan itu nur, dari nur Allah sampai menjadi menjelma Nabi Muhammad yang dijadikan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, saudara. Sekian wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا